Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah untuk melakukan persekutuan ibadah bersama kami secara maya. Shalom. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat, kepada warga gereja lain yang setia serta yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah secara maya. Pada saat ini, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberitahukan hal warta jemaat berkenaan dengan 1. Persembahan beasiswa. Pada persekutuan minggu pertama, tanggal 3 Mei 2020, warga jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan dana beasiswa. Khusus bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan persembahan secara tunai, persembahannya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di ruang bidang kehartaan atau diserahkan kepada petugas piket bidang kehartaan. Selain itu, bagi warga jemaat juga dapat mengirimkan via transfer bank ke rekening giro BRI, ke rekening Biro BRI Katamso nomor 1384 01 000001 kosongnya 5 kali 34 atas nama Gereja Kristen Jawa Gondokusuman dengan berita untuk persembahan beasiswa. Kemudian menyampaikan konfirmasi kepada Ibu Lina nomor HP 0817 545 7464. Atas peran serta dan dukungannya diucapkan terima kasih. 2. Persembahan dana baksos Gereja Kristen Jawa Gondokusuman beraksi. Berkaitan dengan bencana dampak pandemi COVID-19, Gereja Kristen Jawa Gondokusuman akan melaksanakan kegiatan bakti sosial tahap ketiga yang dikoordinir oleh bidang diakonia. Oleh karena itu, bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan bantuan berupa bahan, dapat diserahkan kepada koordinator baksos, yaitu Bapak Agung Miarta Hadi, bertempat di ruang komisi anak sebelah selatan pos satpam. Sedangkan bantuan berupa uang dapat ditransfer ke rekening di BCA nomor 0374 342 670 atas nama Dorcas Natalina, Ibu Pendeta GKJ Gondokusuman. Atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk mengulurkan tangan kasihnya, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan warta jemaat. Untuk warta jemaat secara lengkap dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Untuk mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Ibu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh kita bersyukur setiap hari Minggu kita menyediakan waktu untuk senantiasa beribadah, berhimpun bersama, memuliakan nama Tuhan, berhimpun bersama, bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita mengangkat pujian, berhimpun semua, bait yang pertama dan kedua. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita bersyukur kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya, memelihara hidup kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur. Dan mari bersama kita mendengarkan tentang kasih Tuhan dan hukum kasih untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bu, Bapak, dan saudara-saudara, kasih Allah telah diberikan di dalam hidup kita bersama dengan keluarga kita. Wujudkan itu. Dan mari kita melihat perjalanan kehidupan yang telah kita lewati. Apakah kita telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ketika kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan yang telah kita lewati, ada saja yang kita lakukan belum sungguh untuk mengasihi Tuhan dan belum sungguh untuk mengasihi sesama,
Maka dalam ibadah ini kita memiliki kesempatan untuk menyesali dosa-dosa kita. Karena itu mari dengan pujian Tuhan kami berlumuran dosa, kita pujikan bait yang pertama sampai keempat. Kita telah menyesali dosa kita, berlumuran dosa, dan kita membutuhkan pengampunan dosa dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih berkenan untuk memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 25. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Syukur kepada Allah oleh karena anugerah yang diberikan kepada kita. Dan kita dituntun oleh Sang Gembala untuk memelihara jiwa kita. Mari kita nyatakan pujian kesanggupan. Dan kita mengangkat pujian Tuhan Kau Gembala kami, bait yang pertama dan keempat.
teringat kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari bersama kita menyatakan syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur karena kita tetap disatukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa, menyatakan syukur dan menyatakan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Allah, Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, beserta dengan seluruh keluarga kami, yang senantiasa menyatukan kami dalam persekutuan, dan senantiasa menolong kami, untuk kami melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjaga, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan terlebih pemeliharaan dalam kehidupan kami, beserta dengan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini. Biarlah ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan berkat bagi pemeliharaan iman kami beserta dengan seluruh keluarga kami. Kami saat ini berdoa bagi anggota keluarga kami. Engkau yang mengetahui anak-anak kami yang belajar, kiranya Tuhan memberikan semangat belajar di rumah dan mereka dapat mengerjakan dengan sukacita dan menghasilkan yang terbaik, mempersiapkan masa depan mereka dari sekarang. Engkau memberkati kami yang berkarya, berusaha, bekerja. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami kesulitan juga dalam pekerjaan. Bapa, kiranya Engkau menuntun kehidupan kami. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang lanjut usia. Tangan kasih Tuhan menjaga, melindungi, memberikan berkat, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menaungi hatinya untuk tetap berpengharapan kepada Allah saja. Kami berdoa bagi setiap pergumulan keluarga. Kiranya kehadiran Allah yang menyatukan kami, menolong kami, diberikan kekuatan untuk kami dapat menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi dan kami dapat menyelesaikannya oleh karena tangan kasih Tuhan yang menuntun kami. Kami bersama berdoa bagi keluarga besar, jemaat Tuhan, gereja milik Tuhan, GKJ Gondokusuman. Kami bersyukur Tuhan yang memelihara kami, dan kami bersyukur untuk segala hal pemeliharaan iman yang dilakukan oleh gereja milik Tuhan ini bagi jemaat, sekalipun saat ini kami dalam wabah virus corona. Kiranya jemaat dimanapun berada, Tuhan pelihara iman mereka oleh Allah Roh Kudus sendiri. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami bersama di tengah masyarakat. Kiranya mampukan kami untuk saling peduli, saling memperhatikan, menghargai satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi kehidupan di tengah provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini. Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur untuk pemerintah yang ada. Tuhan berikan hikmat dan senantiasa Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong pemimpin kami dari pusat hingga daerah dalam setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil. Kiranya hanyalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kiranya kami seluruh rakyat Indonesia dapat memelihara Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan kami juga dapat mengambil bagian berkontribusi dalam segala bidang bagi peningkatan pembangunan bangsa ini. Kami serahkan seluruh doa kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memelihara kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan jalan memberikan persembahan. Untuk mendasari persembahan kita pada saat ini, akan saya bacakan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab
siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi jalannya persembahan, marilah kita bersama-sama menyanyikan pelengkap kidung jemaat 287 bait 1 sampai dengan secukupnya. Marilah bersama-sama persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga dapat kami gunakan sebagai sarana untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat dan juga di dalam masyarakat. Tuhan, berkatilah kepada setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Ya Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, Tuhan memberkati di dalam kesehatan badannya, Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, sehingga semua yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Apabila sebentar lagi kami akan menerima sebagian dari sabda firman Tuhan yang kudus, kiranya Tuhan membukakan pintu hati kami, sehingga kami sekalian dapat menerima sabda firman Tuhan dan dapat kami gunakan sebagai suluh hidup kami di dalam kami melanjutkan ibadah kami di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah Tuhan kepada Ibu Pendeta Dorcas Natalina yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih untuk mewartakan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya segala yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan berkat bagi kami sekalian yang mendengarkan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul,
dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, bagaimana hari ini? Kiranya semua dalam keadaan baik oleh karena pemeliharaan kasih Tuhan yang terus menjaga, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Kristus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, ketika kita dalam kehidupan bersama, kita mungkin punya komunitas tertentu yang mungkin punya ide yang sama, punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama. Mungkin komunitas yang suka untuk mengerjakan sesuatu yang sama. Mungkin memasak dalam komunitas tertentu, atau komunitas untuk berbagi, memberikan bantuan kepada banyak orang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, ketika sebuah komunitas itu ada, biasanya mereka juga punya kesamaan. Ada hal yang membuat mereka bersatu, berada dalam komunitas itu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kalau kita hari ini membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai ayat 47. Kita melihat bahwa jemaat yang pertama, pada waktu itu mereka kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa kemudian mereka bersekutu? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, oleh karena ada satu hal yang utama yang membuat mereka bersekutu. Mereka percaya akan pengajaran Rasul Petrus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di ayat sebelumnya, di ayat 36. Dan banyak orang yang mendengar pengajaran Rasul Petrus itu, kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mereka. Dan mereka menerima karunia Roh Kudus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, jemaat yang pertama yang kemudian mereka melakukan persekutuan ini oleh karena satu hal yang sama, percaya akan Allah yang menyelamatkan dan memberikan pengampunan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka memberikan diri untuk dibaptis dan
Mereka percaya akan pengampunan dosa dari Allah. Sehingga itulah yang membuat mereka bersekutu. Lalu apa saja yang mereka lakukan? Sehingga persekutuan yang mereka lakukan itu hidup. Persekutuan yang hidup. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa sebagai wujud kesatuan. Kesatuan berpengharapan kepada Allah. Kesatuan bahwa melalui doa mereka saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Dan mereka juga bersemangat apalagi ketika melihat rasul-rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka semua orang ini yang menjadi percaya di ayat 44 tetap bersatu. Dan bahkan yang mereka lakukan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal yang indah ketika persekutuan yang hidup itu membuat mereka bersatu, bukan terpecah-pecah, bukan memecah diri, bukan berselisih, tetapi bersatu. Oleh karena yang utama tadi, mereka percaya akan kehadiran Allah, pengampunan Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, apalagi persekutuan yang hidup yang terjadi pada jemaat yang pertama ini. Mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Betapa indahnya persekutuan yang hidup yang mereka alami ini. Mereka berkumpul dengan gembira, mereka berkumpul dengan tulus hati. Keikhlasan, kesungguhan untuk mengasihi, kesehatian untuk bersekutu bersama. Persekutuan yang hidup itu juga terwujud ketika mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam persekutuan yang hidup dari jemaat yang pertama ini? Mereka disukai semua orang. Tentu disukai. Karena kehidupan persekutuan mereka yang bergembira, yang penuh sukacita, ketulusan, bersatu. Tentu ketika orang melihatnya sangat menyukainya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak dan saudara, demikian jemaat yang pertama mewujudkan persekutuan yang hidup. Dan bagaimana persekutuan yang menghidupkan yang diwujudkan dalam jemaat yang pertama ini? Kita perhatikan ketika mereka juga membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan kerelaan, dengan kesadaran. Mereka berbagi. Selalu ada dari mereka yang mau untuk berbagi ini. Bapak dan saudara, ketika seseorang berbagi, rasanya ada sukacita ketika bisa berbagi. Demikian pula dengan orang yang menerimanya. Tentu ada sukacita yang dirasakan. Maka persekutuan ini, jemaat yang pertama ini menghidupkan. Bukan hanya menghidupkan mereka saja, tetapi orang lain yang melihatnya juga turut merasakan hidup, dihidupi oleh karena apa yang mereka lakukan ini. Betapa indahnya persekutuan jemaat yang pertama ini, hidup dan menghidupkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mau mewujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan itu? Tentu menjadi persekutuan yang hidup, kita mulai dari apa yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita dalam persekutuan. Tentu yang utama adalah kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Allah hadir, Allah menyertai dalam kehidupan persekutuan.
Allah hadir memelihara kehidupan kita bersama. Itulah yang menyadarkan kita kenapa kita bersatu untuk bersekutu. Itu yang utama. Dan selanjutnya, apa yang menyadarkan kita untuk kita tetap mewujudkan persekutuan yang hidup itu. Seperti contoh dari jemaat yang pertama, mereka berdoa, memperhatikan bertekun pengajaran Rasul. Mereka berkumpul bersama, maka kita pun juga demikian. Untuk terus mengusahakan pemeliharaan iman dalam kehidupan kita. Allah telah menolong kita, memelihara kita juga. Gereja juga mengambil bagian dalam pemeliharaan iman tersebut. Dan yang utama, ketika kita melakukan kehendak Dia, itu menjadi wujud pemeliharaan Allah yang menguatkan kehidupan kita. Lalu apalagi persekutuan yang hidup itu? Ibu bapak dan saudara-saudara, di tengah wabah virus corona, mari kita belajar dari jemaat yang pertama. Mereka tetap bergembira, mereka tetap bersuka cita, tetap bersatu. Mari kita tetap semangat. Di tengah wabah virus corona ini, semangat itu menunjukkan kehidupan. Menunjukkan bahwa kita hidup. Seseorang yang sudah tidak bersemangat, tidak ada daya kehidupan. Mari kita bersemangat terus berkarya. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita menyadari persekutuan yang hidup dalam kehidupan kita, kita tidak hanya berhenti di situ saja. Mari kita menjadi persekutuan yang menghidupkan. Jadi persekutuan yang menghidupkan, menyadari Allah hadir, dan kita percaya Allah pun dapat memakai kita menjadi perantara untuk menghidupkan orang lain dalam persekutuan. Hal yang lain, kita membangkitkan semangat, bergembira dan bersuka cita bersama, itu juga menghidupkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita juga bisa dipakai Allah menjadi perantara pemeliharaan Allah dengan berbagi. Sama seperti jemaat yang pertama tadi, mereka selalu ada yang berbagi bersama. Ibu bapak dan saudara-saudara, bersyukur kita sudah melakukan itu. Dan yang kita lakukan itu adalah persekutuan yang menghidupkan ketika kita turut ambil bagian dalam berbagi. Hal yang lain, contoh sederhana, kita tidak keluar kota, tetap di rumah saja. Itu juga menjaga kehidupan bagi kita dan orang lain untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Ibu bapak dan saudara-saudara, persekutuan itu kita mulai dari keluarga kita, bersama anggota keluarga kita. Persekutuan itu kita mulai dari jemaat Tuhan. Kita mulai di kehidupan di tengah masyarakat. Kita mulai dari komunitas dimanapun kita berada. Dan kita mulai bersama bagi kepentingan bangsa ini. Kita wujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita lakukan. Mari kita jalani hidup ini. Semakin bersemangat, bergembira, kita tulus untuk berbagi, kita bersatu, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hidup persekutuan kita disukai banyak orang, bukan untuk kita tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk menghidupkan bagi banyak orang lagi. Tuhan memberkati. Saat teduh.
Bu Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami percaya akan kehadirannya dalam persekutuan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan dari jemaat yang pertama. Biarlah hidup kami juga mewujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan itu. Allah Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, di tengah jemaat Tuhan, dan terlebih di tengah bangsa ini. Allah hadir dan Allah memberkati kami. Kami sudah di akhir ibadah ini. Biarlah kami wujudkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersama akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita bersemangat, bergembira untuk mewujudkan persekutuan yang hidup dan menghidupkan. Kita angkat pujian berjudul Serikat Persaudaraan, bait yang pertama dan kedua. Bapak dan saudara-saudara, mari bersama dengan segenap hati kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bu Bapak dan saudara-saudara, siapkan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Allah yang memberikan berkat
kepada saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.